Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan kontroversi debat berisi tanpa basa-basi. Pemilihan presiden baru digelar 3 tahun lagi, namun bursa calon presiden mulai panas. Sejumlah nama kepala daerah bertengger di posisi teratas dalam berbagai survei. Celakanya, masa jabatan mereka akan habis sebelum Pilpres dan Pilkada baru digelar pada tahun 2024. Parpol besar pun ogah memperpanjang masa jabatan mereka dan lebih sreg mengangkat pejabat pengganti alias PLT. Apakah sikap sejumlah parpol ini bertujuan menjegal figur tertentu? Inilah kontroversi selengkapnya. Ambisi 2024 bersama saya, Zilvia Iskandar. Telah hadir sejumlah narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama Junimat Girsang, anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Bang Junimat, selamat malam. Dan berikutnya ada Zulfikar Arsesadikin, anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Pak Zulfikar, selamat malam. Selanjutnya ada lagi Hendry Satrio, pengamat politik dari Kedai Kopi. Mas Hendry, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya ada Nasir Jamil, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Bang Nasir, terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, Lembaga Survei Indonesia. Mas Jayadi, selamat malam. Selamat malam, Zilvia. Pemirsa, sebelum saya memulai dialog pada malam hari ini, saya akan memberikan sebuah ulasan berikut ini. Siapa bilang 2024 masih lama? Hawa-hawa politik penuh intrik menuju Pilpres 2024 sudah berhembus sejak tahun ini. Sejumlah survei menunjukkan peluang kepala daerah untuk dipilih sebagai presiden besar angkanya. Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kemudian Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ada lagi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Warawiri di 5 besar bursa capres. Meski demikian, parpol masih belum menentukan sikap siapa capres yang akan mereka usung. Baru Gerindra yang terang-terangan akan mengusung ketumnya Prabowo Subianto sebagai capres untuk ketiga kalinya. Para kepala daerah masih malu-malu kucing mengatakan siap nyapres, apalagi Ganjar. Rivalitas pendukung Ganjar Puan, Banteng versus Celeng membuat sosok capres yang akan dicalonkan PD Perjuangan masih kabur. Ambisi 2024 kian terjegal dengan aturan Pilkada serentak 2024. Ganjar dan RK misalnya akan habis masa jabatannya pada tahun 2023, sementara Anies Baswedan akan selesai jadi Gubernur DKI tahun depan. 3 kepala daerah ini akan kehilangan panggung politiknya dalam waktu yang cukup lama. Sejumlah parpol besar menolak Perpu untuk memajukan Pilkada sebelum 2024. Mereka juga menolak perpanjangan jabatan dan memilih mengangkat PLT. Apakah ini adalah taktik parpol agar kontrol bursa capres tetap di tangan mereka? Saya akan membahasnya sesaat lagi. Baik, saya akan langsung mulai dari Bang Junimat terlebih dahulu. Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Ganjar itu jauh lebih tinggi dari Puan Maharani. Jadi siapa yang akan dipilih sebagai capres PD Perjuangan? Ya, gini Mbak Zilvia, tentang capres, ya saya secara tegas menyampaikan, ya di Partai PD Perjuangan belum ada satu calon pun, ya atau bakalan calon yang diajukan atau digadang-gadang sampai saat ini. Kenapa demikian? Karena keputusan Kongres kami, ya sewaktu di Bali, hak sepenuhnya untuk penentuan calon presiden adalah kepada Ketua Umum. Dan itu menjadi hak prerogatif. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Keputusan di tangan Ketua Umum. Sampai saat ini Bu Mega belum bilang apa-apa? Sampai saat ini tidak ada. Lalu kenapa muncul rivalitas antara pendukung Puan dan Ganjar? Nah, kalau masalah dukung-mendukung itu biasa. Namanya grassroots itu biasa, fanatisme biasa. Tapi kan semua nanti akan berakhir
kepada nama yang akan ditunjuk oleh Ibu Ketua Umum. Biasakah sampai ada gaduh celeng versus banteng? Saya kira begini, itu kan dinamika politik, ya. Dan kita sih happy-happy aja. Happy-happy aja? Happy-happy aja, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Jadi mau banteng, mau celeng, yang pasti kita itu banteng. Aha. Kan begitu aja, iya kan? Nah kalau udah celeng, ya celeng itu harus ikut banteng. Kan begitu aja nih. Nah ini dinamika politik yang menurut kami tidak perlu diperdebatkan. Mas Jayadi, apakah ini dinamika politik yang biasa saja tidak perlu diperdebatkan? Ya, diperdebatkan oleh publik dan pasti di dalam PDI sendiri diperdebatkan juga kan. Kalau enggak kan istilah celeng kan berasal dari Pak Bambang Pacul. Berarti kan itu juga di internal terjadi perdebatan. Ya. Tapi saya kira itu memang penting untuk diketahui karena sudah menjadi konsumsi publik kan. Jadi perdebatan itu bukan hanya untuk partai tapi juga untuk publik gitu. Karena bagaimanapun akan ada hubungan antara apa yang ditentukan oleh partai dengan apa yang kira-kira menjadi aspirasi publik. Sekarang itu kan pemilihan presiden itu satu bagaimana kira-kira aspirasi publik terhadap calon. Tapi harus kita pahami juga bahwa secara konstitusi yang punya hak untuk mencalonkan presiden kan cuma partai politik. Ya. Pertanyaannya, apakah partai politik akan lebih mengikuti suara yang ada di publik berdasarkan hasil survei atau partai politik punya skenario sendiri? Ya, misalnya, kalau berdasarkan survei sejauh ini, Mas Jayadi memang Ganjar lebih unggul daripada Puan ya, betul ya? ya? Betul. Nah, kalau saya perhatikan memang sejak 2000, terutama sejak 2014, 2019, PDIP itu cenderung memperhatikan suara publik. Ya. Biasanya begitu. Nah, apakah sekarang akan terjadi hal yang sama? Ya kita lihat nanti bagaimana perdebatannya. Dan itu saya kira akan makin mengerucut begitu peta koalisi mulai terbentuk. Mulai terbentuk. Kalau sekarang karena belum begini Mbak Wisliva, bisa saja yang namanya di tiga teratas itu oleh partai-partai setelah diperhatikan pengelompokan antar koalisi, partai-partai bisa memutuskan ya sudah nggak usah calonin semua yang ini bisa kan? Yang 3 orang itu? Yang dianggap potensial oleh publik. Bisa saja tidak dicalonkan. Partai punya pilihan sendiri. Kalau tidak dicalonkan berarti partai... Berarti menentang keinginan publik dong. Menentang suara publik kalau misalnya punya keputusan sendiri yang di luar survei itu. Ya kita berharap tidak begitu. Harusnya kan ada alignment. Ada kesesuaian antara apa yang menjadi aspirasi publik dengan apa yang dilakukan oleh partai. Karena partai itu kan jembatan antara publik dengan negara kan gitu. Berbicara soal aspirasi publik ini Bang Junimat, saya ingin memperdengarkan ini ada audio dari Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo atau Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia Kabupaten Purworejo. Kita simak dulu apa yang disampaikan. Deklarasi ini kan deklarasi dukungan, bukan deklarasi memutuskan. Ini sebuah ikhtiar politik supaya Pak Ganjar itu secara struktural tidak dizolimi oleh struktural gitu loh. Bahwa Pak Ganjar perlu diperhitungkan sebagai kader PDIP yang potensial juga gitu loh. Apakah bicara kader itu dibatasi? Apakah kader tidak boleh bicara, tidak boleh punya pendapat bahwa itu amanat Kongres itu kan soal keputusan memang di tangan Bu Mega sebagai ketua umum, tapi sebagai kader partai memberikan masukan kepada partai supaya ada keseimbangan, ada keberadilan di dalam partai. Itu saya kira hak loh, bukan soal membangkang. Apa yang boleh bicara itu hanya para elit, bahwa partai PD itu kan katanya partai wong cilik. Kalau teman-teman saya datang sebagai akar rumput dan mengatakan seperti itu dan saya menanggapi mereka, ada kader yang mendukung Ganjar, apakah itu termasuk membangkang, Bang Junimat? Lah, yang saya pahami kan tidak ada pernah istilah membangkang dari Pak Bambang Pacul. Ya, tidak ada istilah membangkang. Tapi dilabeli celeng? Lah, celeng itu kan bukan berarti membangkang. Tapi negatif konotasinya. Nah, itu kan menurut orang. Kan begitu. Jadi bagaimana cara kita memandang? Bagaimana kita menang celeng? Ya kan celeng itu kan tanya lurus, jalan terus kan? Kan begitu. Banteng itu jalan lurus dan selalu ada kerumunan yang mengikut terus. Kan begitu. Celeng lurus, banteng ya dengan komunitasnya selalu berjalan bersama, ikut bersama dalam barisan. Kan begitu. Jadi nggak ada yang aneh menurut saya di sini. Kalau tidak ada yang aneh, kenapa Albertus ini dipanggil ke Jakarta, dipanggil ke DPP, Bang Junimat? Hari ini, besok katanya. Loh, kata siapa dipanggil? Itu kata siapa dipanggil? Kata dia. Iya kan?
Sampai tadi malam kita masih rapat di DPP, tidak ada acara pemanggilan. Kalaupun dipanggil, ya namanya komunikasi partai boleh-boleh saja dong. Last minute kita bisa dipanggil. Saya malam ini bisa dipanggil ke DPP untuk rapat misalnya, untuk pertemuan, gak ada masalah. Kan begitu. Ya bukan berarti kalau dipanggil urusan masalah celeng atau apa, enggak. Bisa aja urusan lain. Kepentingan partai kan boleh juga. Oke, kan saya ingin tanya ke Mas Hendri. Mas Hendri, sebetulnya rivalitas yang terjadi di PDI Perjuangan ini bisa dibilang settingan untuk cek ombak mana sih sebetulnya yang lebih disukai publik, Ganjar atau Puan? Atau sebetulnya ini memang betul terjadi di internal PDI Perjuangan tapi ditutup-tutupi saja? Ya tadi awalnya juga saya awal-awal itu merasa oh ini jangan-jangan drama ini untuk mewujudkan memang Ganjar yang bisa dimajukan. Tapi setelah saya baca lagi, ini kelihatannya serius karena ada nada emosi di sana. Kalau itu drama, mungkin bukan celeng yang disebut gitu. Celeng ini kan betul lurus saja, tapi nabrak-nabrak tuh. Nabrak-nabrak. Jadi memang agak berbeda dengan banteng. Bahkan saya menyiratkan di perkataan Mas Bambang Pacul itu, ada yang tersirat bahwa ini celeng ini jangan ganggu-ganggu banteng lah. Walaupun begini Mbak Sylvia, kalau dari hasil survei ya memang Mas Ganjar berada di atas Mbak Puan. Tapi kan itu sebelum penetapan. Kalau sudah ditetapkan dan PDI Perjuangan kompak, Mbak Puan itu bisa langsung naik juga elektabilitasnya. Ini maksudnya kan masih makin lama makin ditetapkan, makin lama ketum membuat keputusan, ya makan segini-gini terus aja. Akan gini-gini terus aja grafiknya. Nah itu yang menarik tadi Mas Jayadi katakan. Bisa loh kita nanti punya calon presiden yang bukan dari nama-nama yang sudah di atas ini. Gitu. Termasuk Pak Prabowo. Gitu. Jadi bisa saja partai-partai memutuskan nama lain. Nah kalau itu terjadi, nah tinggal rakyat mau terima atau tidak. Itu kan pilihannya banyakan golput atau banyakan yang partisipasi. Jadi gitu. Saya kira Sylvia ada kekhawatiran mungkin ya di kalangan pendukung Ganjar. Karena begini, pendukung utama Ganjar itu kan sangat PDIP sebetulnya. Kalau kita lihat hasil analisis, hasil survei ya, terutama di daerah-daerah seperti di Jawa Tengah. Nah, kita tahu bahwa daerah-daerah basis PDIP itu biasanya pemilih PDIP cenderung loyal kepada keputusan partainya. Nah, tampaknya pendukung Ganjar itu cukup khawatir kalau misalnya nanti para pemilih terutama seperti di Jawa Tengah menangkap pesan bahwa yang diinginkan oleh DPP itu bukan Ganjar, sebagian paling tidak itu akan berpindah. Mungkin itu yang menjadi alasan sehingga itu menjadi makin panas itu. Saya kira sesuatu yang tampaknya memang bergolak di tingkat akar rumput paling tidak. Baik. Memang dari sejumlah survei yang dikeluarkan oleh lembaga, ada 3 kepala daerah yang hampir selalu masuk 5 besar bursa capres. Tapi saya juga ingin bahas karena di sini ada Pak Zulfikar, ada Bang Nasir. Pak Zulfikar, sebagai kader Golkar yang sudah banyak sekali kita lihat baliho-baliho ketum Golkar itu di mana-mana, yang aroma politik 2024 yaitu terasa sekali. Melihat kok malah kepala-kepala daerah ini yang mendominasi survei, gimana itu rasanya Pak? Begini, bagi kami Partai Golkar, apa yang dihasilkan oleh survei itu alat kontrol juga sekaligus alat mapping kita untuk semakin kita memacu diri, gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga selama ini membuahkan hasil, ya. Paling tidak popularitas dan elektabilitas beliau naik. Kelebihan beliau juga selain yang konsisten naik itu, beliau masih punya banyak kesempatan. Tadi Mbak Sylvia bilang ya kan, beliau Menko Perekonomian, beliau Ketua PCPN yang memungkinkan beliau dengan kerja dan karyanya itu menghasilkan momentum sampai nanti akan pencalonan. Begitu Mbak Sylvia. Tapi apakah cukup untuk mengalahkan yang 3 kepala daerah yang sudah mentereng di survei ini, sementara Pak Erlangga ini belum mentereng di survei? Kalau kami di Golkar kan solid ya. Tadi Mbak Sylvia bilang itu. Nanti kalau mereka nggak dicalonkan bagaimana? Kalau kami semua pengurus, kader itu menginginkan Pak Erlangga calon presiden, bahkan presiden tidaknya calon presiden. Dan itu solid. Dari atas sampai ke Emangnya bawah. PDI Perjuangan nggak solid? Saya enggak tahu. Habis menyinggung Golkar solid. Emangnya ada yang tidak solid? Mbak Sylvia yang tahu kan, tadi udah dibahas juga. Memang Sylvia, kalau tantangannya bagi ketua umum partai atau tokoh utama partai itu biasanya adalah mereka lebih banyak berbasis utama di partainya. Problemnya adalah untuk jadi presiden itu memerlukan tokoh yang cenderung lintas partai. Kenapa? Karena
kekuatan partai-partai kita kan terfragmentasi. Ya. Paling jauh itu PDIP, jumlahnya kan 20-an%. Ya. Yang lain kan misalnya katakanlah 100% pemilih Golkar milih Pak Erlangga. Kan itu baru 12%-an. Ya. Itu enggak cukup. Ya. Nah, karena itu dalam pertarungan presiden itu muncullah figur-figur yang bisa lintas partai. Nah, yang lintas partai itu sementara ini adalah yang di luar partai. Oke. Banyak yang di luar partai. Meskipun tidak ada yang dominan juga ya. Oke. 3 teratas itu Prabowo, dia orang partai ya. Terutama katakanlah kalau Ganjar dianggap kurang partai, kurang, katakanlah begitu. Apa namanya? Ada Anies, Ganjar, Anies, RK misalnya. Oke. Kan? Itu juga jarak kekuatan elektabilitasnya juga sementara ini kan berarti masih sebetulnya masih terfragmentasi. ada harapan seperti seorang Menko Erlangga Hartarto mau berkolaborasi, berduet dengan orang-orang di luar partai yang tapi elektabilitasnya tinggi di survei, seperti RK misalnya, kemudian Ganjar. Makanya sudah bertemu juga kan? Ya, Pak Erlangga sudah bertemu dengan RK, dengan Ganjar. Betul, apa ini maksudnya? Dan nanti di mana peta PKS dalam konstelasi politik 2024 ini? Kita akan bahas nanti pemirsa, usai jeda. Pemirsa, kita kembali lagi di kontroversi. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan sebelum membahas soal kenapa mayoritas partai politik menyetujui supaya pilkada serentak tetap di 2024 dan menolak supaya ada perpanjangan masa jabatan bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2022 dan 2023. Saya kembali sedikit melanjutkan saja. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda, Erlangga kan sudah bertemu dengan RK dan Ganjar. Pak Sylvia. Itu cek ombak untuk 2024. Ya, itu komunikasi politik biasa dilakukan oleh ketua umum partai bersama pengurusnya, termasuk dengan yang lain-lain. Bahkan kalau kita bilang sih itu kelebihan Pak Erlangga, Mas Jayadi ya. Beliau bisa diterima oleh siapapun, enak berkomunikasi dengan siapapun, dan resistensinya menurut saya sangat sedikit. Itu. Maka dengan seperti itu yang tadi saya bilang hasilnya makin menunjukkan kenaikan, kita yakin apa yang dilakukan Pak Erlangga itu on the track gitu. Insya Allah bisa dicalonkan dan bahkan jadi presiden. Gitu, Oke, apakah itu langkah Mas Hendri karena memang kurang secara popularitas dan elektabilitas masih kurang sehingga memang Pak Erlangga butuh figur di luar itu? Nah gini, serunya dari Golkar ini isinya pendekarnya banyak. Jadi ketua umum ini bukan satu-satunya pentolan yang bisa terus awet gitu didukung sampai pencapresan. Bahkan Golkar ini uniknya, kader Golkar justru masuk ke dalam posisi cawapres itu pada saat tidak dicalonkan oleh Golkar. Ya. Jadi ini jauh ini perjalanannya Pak Erlangga Hartarto nih. Saya yakin Bang Zulfikar juga paham maksudnya isinya pendekar semua itu. Karena siapapun dia di Golkar itu tokohnya banyak sekali yang memang punya masa luar biasa. Jadi kalau saat ini memang kompak katanya, ya itu juga harus dibuktikan nanti pada saat di dekat-dekat itu. Karena memang sejarah tidak bisa berbohong. Tapi lagi-lagi memang bisa Golkar kemudian meskipun isinya pendekar semua itu, tapi tetap butuh pendekar di luar partai sendiri kan? Iya, kelihatannya memang begitu. Bahkan memang butuh bantuan. Makanya ada isu Anies Erlangga atau Erlangga Ganjar itu kan ada di mana-mana. Bahkan kan Erlangga Puan pun akan dijajaki itu demi majunya Erlangga sebagai calon presiden, bakal presiden nantinya. Oke, yang belum disebut-sebut ini dari PKS nih, Bang Nasir. Di mana sebetulnya posisi PKS dalam peta politik 2024? Kayaknya sekarang apa masih jadi penonton atau bagaimana nih? Gini, jadi PKS saat ini sedang fokus ya untuk mensosialisasikan Ketua Majelis Syuro PKS, ya, Dr. Salim Segap Al-Jufri.
Ya tentu saja sosialisasi ini kita arahkan kepada masyarakat, kepada publik. Ya, dan kami menilai beliau adalah tokoh alternatif ya di tengah krisis keteladanan tokoh nasional saat ini. Dan memang sejumlah momentum sudah kami create, ya kami lakukan untuk kemudian memperkenalkan Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim kepada masyarakat. Ada momen sosial, ada momen-momen politik, keagamaan, kemudian juga budaya dan lain sebagainya. Dan tentu saja kami berusaha ya untuk melihat ke dalam sebelum kami melihat keluar. Meskipun memang di internal PKS juga melakukan semacam jaring aspirasi masyarakat, baik melalui pertemuan-pertemuan ya yang dilakukan oleh misalnya kami ketika turun ke daerah, ya bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan lain sebagainya, dan juga melakukan sejumlah survei ya yang dilakukan. Dan tentu saja memang karena ini sangat masih lebar ya dan masih sangat umum, tentu memang bertahap itu elektabilitas ya daripada Dr. Salim ini. Tapi ya adalah. Jadi masih dalam tahap memperkenalkan. Ya, sosialisasi ini diharapkan ya bisa kemudian meningkatkan elektabilitas Dr. Salim ya, sehingga kemudian nanti ini penting bagi kami. Sudah ada nama yang jelas-jelas mentereng di survei. Prabowo yang dulu juga didukung PKS, sekarang tidak akan dukung Prabowo lagi atau bagaimana? Ya itu kan kita belum berbicara ke arah itu. Ya kami lebih fokus bagaimana kami berusaha untuk memperkenalkan tokoh yang ada di partai. Memperkenalkan itu butuh waktu yang lama, jalan yang panjang. Kenapa tidak yang pasti-pasti saja? Begini, politik itu kan seperti yang disampaikan tadi itu penuh dengan dinamika. Ya, seperti kata Henry tadi itu atau kata Mas Jayadi, bisa jadi nama-nama yang disebut tadi itu ya belum tentu juga kemudian akan naik panggung di tahun 2024. Jangan-jangan nama-nama yang disebut tadi 3 kepala daerah itu memang sengaja tidak diberikan panggung, makanya kompak ini supaya pilkada serentak tetap di 2024. Betulkah begitu, Bang Juniman? Mas Ferry gimana? Katanya kan jangan-jangan nama-nama yang sudah muncul di survei itu yang justru menurut saya ya ketika mereka berakhir di tahun 2022 adalah kesempatan mereka untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Mereka bisa keliling ya, mereka bisa safari misalnya dari satu daerah ke daerah lain, disitulah kemudian mereka diuji. Jadi menurut saya itu kesempatan bagi mereka. Jadi kalau misalnya ini ancaman kalau menurut PDI Perjuangan, Bang Juniman, kalau misalnya mereka tetap punya panggung sampai 2024, maka kepala daerah ini tidak akan terbendung langkahnya. Saya kira begini, semua kan sudah dibatasi undang-undang. Ya, undang-undang sudah jelas mengatur. Undang-undang 10 2016 itu sudah mengatur di pasal 201, diatur semua di sana. Sudah jelas, limitatif semua. Kalau mau, robah dulu undang-undangnya, baru kita bicara. Kenapa tidak mau mengubah undang-undangnya, Bang Juniman? Loh, kita sudah membuat satu wacana, tetapi kesepakatan praksi akhirnya mengatakan tidak perlu merubah. Ya awalnya kan ada keinginan untuk merevisi undang-undang ini. Awalnya begitu kan, hampir semua partai-partai politik kemudian ingin merevisi. Tiba-tiba bahkan kita sudah bentuk panja. Iya, tiba-tiba kemudian ada perubahan ya. Satu persatu partai politik kemudian mengatakan kita ke 2024. Kalau mau melihat berita-berita di media, kami PKS termasuk yang mengusulkan agar tetap di 2022 ya. Karena apa? Karena tadi itu bahwa dengan pilkada sesuai dengan waktu, maka ada sirkulasi elit di daerah-daerah terutama akan berjalan. Memang selalu kemudian diarahkan soal efisiensi dan efektivitas. Demokrasi menurut saya tidak bisa diukur hanya dengan efisiensi dan efektivitas. Ketika kita memilih jalan demokrasi, maka yang kita perlukan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Bukan soal misalnya efektivitas, efisiensi. Bahwa demokrasi itu mahal. Iya, mahal. Yang banyak dicurigai kan Mas Jayadi, apakah ini betul soal efisiensi atau memang mau menghilangkan panggung untuk 3 kepala daerah yang memang calon kuat untuk nyapres? Kecurigaan orang, dugaan orang bahwa ada faktor politis di balik itu seperti yang Anda bilang itu, karena alasan untuk tidak mengubah-ubah undang-undang itu kan berubah-ubah.
Tadinya karena ada pandemi, lalu sekarang ada efisiensi, takut polarisasi dan sebagainya. Tapi pada saat sekarang munculnya isu perpanjangan jabatan kepala daerah, isu jabatan penjabat kepala daerah, isu tarik menarik soal jadwal. Itu semua saat ini kemudian memunculkan kembali isu perubahan undang-undang. Misalnya kalau perubahan jadwal dikebelakangkan, dimundurkan, itu kan ada potensi mengundurkan pilkada menjadi tahun depan. Itu lagi. Mau tidak mau harus melakukan perubahan undang-undang, gitu kan? Jadi sekarang itu pemerintah tadinya kekeh tidak mau melakukan perubahan undang-undang, tapi dengan berbagai isu sekarang ini, termasuk usulan pemerintah, justru terbuka kembali keperluan untuk membuka undang-undang itu. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya memang desain pemilu kita berdasarkan aturan undang-undang yang ada itu memang perlu dilakukan komprehensif, pemeriksaan secara komprehensif. Jadi kajian komprehensif. Gimana itu, Bang? Misalnya apa betul memundurkan itu menjadi 15 Mei itu akan membuat efisiensi. Mana kajiannya gitu. Maksudnya Bang Jayadi ini langsung aja, memang ini ada kepentingan yang ada kaitannya dengan kekuasaan. Makanya kemarin itu belum disadari, lama-lama ini kita mesti ubah ini kalau memang harus diundur ini. Jadi ini enggak lah, saya kira begini ya. Drama-dramanya itu loh, ini seolah-olah ini rakyat ini tidak memperhatikan juga, kan kita bingung juga. Jadi alasannya ini muter-muter, Bang Junimat. Enggak, jadi begini, sebenarnya tentang pemilu ini termasuk pilkada itu menjadi ranah yang fokus di Komisi 2. Ya, di Komisi 2. Nah, kami Komisi 2 dengan pemerintah termasuk para penyelenggara ya sudah 4 kali konsinyering, ya, dan seingat saya sudah 2 kali kita raker untuk itu RDP. Bahkan sudah lolos Komisi 2 kalau nggak salah waktu itu. Ya, sudah. Nah, percakapan di dalam Komisi 2 oleh pemerintah, ya, dan hasil pemaparan dari KPU, ya, yang cukup bagus sekali, karena itu memang kewenangan mereka ya. KPU mengatakan akan melakukan pemilu itu pada bulan Februari 2024. Selesai pada waktu itu. Selesai. Nah, kita kembali konsinyering. Ada penawaran mundur ke Mei. Oke. Kan begitu. Ke Mei. Nah, di masyarakat sekarang menjadi bingung. Ini yang menentukan pemilu siapa? Pemerintah atau KPU? Oke, itu satu soal ya Bang, soal jadwal ya. Ya. Tapi kalau alasan utama kenapa mau tetap di 2024 itu kan belum terjawab. Sebetulnya alasan politiskah atau bagaimana? Begini, kalau bicara 2024, undang-undangnya sudah begitu perintahnya. Nggak bisa dibantah. Itu perintah undang-undang. Nggak bisa dibantah, bisa revisi, bisa menerbitkan adalah perpu. pilkada. Itu sudah diatur. Mau direvisi nggak jadi. Ya, udah diatur undang-undang. Oke. Jadi kita nggak bisa bicara lain lagi. Oke, saya ingin dengar juga jawaban dari Pak Zulfikar. Gimana kalau Golkar? Apakah memang juga sepakat tetap mau di 2024 supaya demi kepentingan jadi Golkar? Begini Mbak Silvi, kalau ada niat menjegal itu nggak ada. Itu kan Undang-Undang 10 2016. Jadi kita waktu itu kita ya Komisi 2 membuat undang-undang itu dalam rangka membuat demokrasi ini makin efektif sehingga semuanya diserentakkan 2024. Ada kesesuaian antara pusat sama daerah. Termasuk ketika waktu kita mau membuat perubahan undang-undang pemilu, sebenarnya kita juga ingin membuat desain pemilu yang lebih ke arah sana begitu. Tapi karena kita kan membentuk undang-undang itu ada 2, karena pembentuk undang-undang itu kan semuanya harus setuju, harus sepakat. Nah, salah satu tidak setuju ya kan, ya kita hormati ya. Ketika kita hormati itu ya sudah, ya kita kembali kepada undang-undang yang 2017 dan undang-undang 10 2016. Toh itu pun juga hasil dari pembahasan kita, kesepakatan yang sudah kita capai undang-undang itu. Tinggal dijalankan saja. Jadi nggak ada niat untuk menjegal, menghalangi, nggak ada. Tidak ada niat untuk menjegal, menghalangi, katanya Mas Tapi Jayadi. begini, Zilvia, aturan itu pasti punya dampak politik kepada aktor di dalamnya. Nah, pastikan para politisi itu berhitung aturan mana yang lebih menguntungkan dia secara politik. Itu biasa aja sebetulnya. Jadi
Jadi kalau saya punya kesempatan untuk membatasi lawan saya yang potensial mengalahkan saya dengan aturan yang sudah ada, ya saya akan bertahan dengan aturan yang ada. Lo nggak bisa begitu misalnya dong. Nggak bisa gitu Bang Yadi, begini Bang Yadi. Jadi kita jangan begini Bang Yadi. Enggak, ini harus clear. Ya kita tidak boleh juga memprovokasi, nggak boleh. Ya aturan itu sudah jelas. Ya Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang 7 2017 sudah jelas. Gitu loh. Ini aja dilaksanakan. Gitu loh. Iya kan? DPR tidak merevisi. Nah, kalaupun harus dirubah, ya bikin perpu. Iya, betul. Ya kan? Karena bagaimana kesepakatan semua partai praksi yang beda-beda warna ini tetap satu warna ya, merah putih Indonesia. Kan begitu. Iya kan? Kalau nggak salah waktu itu memang sudah dibahas Komisi 2. sudah lolos dari Komisi 2. Sudah bentuk panja mereka. Sudah lolos, makanya sudah lolos dari Komisi 2. Tinggal diparipurnakan kan, tiba-tiba tuh jadi nggak jadi gitu. Ya saya ingat betul Golkar itu sampai ujung-ujung masih sampai sebenarnya belum diparipurnakan, masih dibalek. Iya baru mau. Masih harmonisasi. Ya. Itu masih harmonisasi dibalek. Jadi begini Bang Jayadi, Bang Hendri ya kan. Undang-undang itu harus dua belah pihak ya pembahasannya, persetujuannya juga. Nah, salah satu pihak ya kan. Ya, disebut aja Bang. Ya presiden maksudnya. Ya, kan? Ya kita kan harus hormati. Ketika presiden punya sikap seperti itu ya kan, apalagi kita ini kan pengusul presiden ya kan, kita hormati ya kan. Nah, kita hormati ya sudah, kita berpikir ya yang lain kita laksanakan saja undang-undang ini tanpa niat sedikit pun untuk menjegal. Ya oke lah, menjegal kan. Itu kasar lah kalau begitu. Kita dengarkan dulu deh yang punya pendapat berbeda. Bang Nasir, PKS kan mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Katakanlah tetap di 2024, tapi yang sudah mau berakhir di 2022 dan 2023 perpanjanglah sampai 2024 supaya tidak perlu pakai PST. Itu kenapa Bang Nasir? Begini, saya tidak tahu persis ya seperti apa usulan terkait dengan perpanjangan jabatan kepala daerah ya sampai 2024. Tapi kan semua itu ada mekanismenya ya, mekanisme, dan sebenarnya ketika seorang kepala daerah itu sudah mengakhiri masa jabatannya ya tentu kan ada penggantinya. Ya ada penggantinya. Kalau kemudian dia diperpanjang, kan harus ada mekanismenya juga. Ya, tadi Bang Judimat misalnya bilang Perpu, bisa saja lewat Perpu perpanjangan itu. Ya, dan tentu saja ini memang ya mencermati, mencermati situasi yang ada, dan tentu saja kan ini semacam juga melihat bagaimana respon, ya respon pemerintah, respon kekuatan-kekuatan politik yang ada di DPR, ya terkait dengan masalah ini. Artinya, ya meskipun mungkin sebagian orang mengatakan mana mungkin, tapi bisa saja dalam politik apa yang tidak. Anda melihat ada kepentingan politik tertentu sehingga akhirnya partai-partai koalisi pendukung pemerintah kompak supaya pilkada serentak tetap di 2024. Boleh dijawab nanti Bang Nasir, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Pemirsa kembali bersama kami di Kontroversi, kita akan lanjutkan kembali. Bang Nasir, jadi apakah Anda melihat ada kepentingan politik tertentu di balik kompaknya partai-partai koalisi pendukung pemerintah untuk menolak revisi undang-undang pilkada? Iya, memang di politik ini kan mayoritas itu kan menentukan ya. Oleh karena itu ketika misalnya kekuatan-kekuatan politik itu punya pendapat dan kemudian pendapat itu dikonsolidasikan lalu diputuskan, ya tentu kita harus ikut ya. Artinya walaupun misalnya awalnya kita menyuarakan hal-hal yang berbeda, tapi saya pikir kekuatan-kekuatan politik DPR juga begitu. Masing-masing misalnya praksi-praksi itu punya pendapat yang berbeda-beda, tapi ketika sudah diputuskan ya kita harus ikut ya, meskipun kemudian di luar kita bisa juga berpendapat ya terkait dengan apa yang diputuskan oleh lembaga politik seperti DPR tadi itu. Jadi ya tentu saja bahwa keputusan-keputusan politik itu pasti ada latar belakang, yang melatar belakanginya ada maksud dan tujuannya lah kira-kira itu bahasa yang sederhananya. Nah itu yang saya mau tanya ke Anda, Bang Nasir, jadi maksud dan tujuannya menurut Anda apa? Jadi memang ini seperti ini, kalau seperti kata pepatah juga ya, sudah gaharu cendana pula. Gitu. Jadi memang ini kadang-kadang kita tahu tapi sulit kita untuk ungkapkan. Ungkapkan saja di sini Bang Nasir. Maksudnya begini, maksudnya begini, bahwa memang ya
ketika kemudian diundur 2024 kan ada sejumlah alasan. Oke. Ya, ada sejumlah alasan. Tadi sudah sempat disinggung soal efisiensi, soal efektivitas, Undang-undangnya soal begitu bagaimana katanya. penghematan anggaran supaya rakyat tidak disibukkan, katakan Ya. begitu. Ya, tidak disibukkan. Tiap tahun rakyat disibukkan dengan pilkada, lalu pilkada itu kemudian mengundang kerusuhan. Jadi apa? Begitu kan? Sehingga kemudian diperlukan satu satu sikap bagaimana ada pilkada serentak, ya. Nah, dan tentu saja memang orang bisa berbeda-beda seperti saya katakan tadi. Kalau kemudian diputuskan 2024, ya tentu saja masing-masing partai, masing-masing kekuatan politik ketika itu sudah diputuskan, ya tinggal mengambil langkah-langkah saja, langkah-langkah apa yang harus dia lakukan. Dan memang sudah Supaya diputuskan. mudah, Zilvia, Ya. saya kira kita lihat aja dampaknya. Kita nggak usah bicara motifnya, ya. Kita lihat dampak dari keputusan. Saya baru mau berbicara soal dampak. Iya, dampak. Ada yang jelas akan ada kekosongan jabatan kepala daerah. Ada 271 Kalau itu dampak sampai 2024. itu dampak administrasinya ya. Yes. Pertama dampak politik dulu. Dampak politik dulu. Akibat penetapan tidak direvisi itu adalah sejumlah pihak potensial untuk secara politik kehilangan panggung, terutama kepala daerah yang populer gitu. Ya. Nah itu kan dampaknya. Siapa yang diuntungkan? Ya itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kita bisa analisis itu satu. Yang kedua dampaknya itu tadi. Dampaknya adalah akan ada lebih dari 270 daerah yang akan memiliki pejabat kepala daerah dalam waktu yang lama, sampai 2 tahun. Gitu. Lama di dunia bahkan bisa 3 tahun. Konsekuensinya seperti apa itu kalau misalnya terlalu lama diisi oleh PLT? Pertama, kepala daerah itu jabatan politik. Itu artinya jabatan yang harus mendapatkan mandat dari rakyat. Satu. Karena itu kalau terlalu lama di pejabat, seharusnya pejabat itu posisinya transisional. Masa transisi 2 tahun, 3 tahun, padahal masa jabatannya 5 tahun. Itu bukan transisi namanya, setengah periode itu. Ya kan? Itu satu. Jadi ada legitimasi politik yang rendah di situ. Yang kedua, meskipun beberapa pihak di Kemdagri mengatakan kewenangan pejabat kepala daerah itu sama dengan kepala daerah biasa, tapi tetap terbatas kewenangannya. Misalnya, lihat aja beberapa peraturan yang terkait dengan itu, kepala daerah yang pejabat itu tidak boleh mengambil kebijakan yang dianggap bertentangan dengan pejabat sebelumnya. Itu kan artinya ada keterbatasan. Bagaimana kalau kebijakan sebelumnya itu tidak cocok lagi di masa yang cukup lama itu? Misalnya itu sebagai contoh ya. Yang ketiga, bisa timbul kecurigaan karena ini semua kan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ya. Ada kecurigaan akan kontrol dari pemerintah pusat terhadap semua proses politik. Saya ingin tanya yang terakhir nih. Yang terakhir bisa saja potensial muncul masalah efisiensi kebijakan publik. Akan ada 17 gubernur selama setahun sampai 2,5 tahun itu dijabat oleh eselon 1. Nah, eselon 1 ini kan punya tugas juga. Lalu selama 2-3 tahun tugas mereka sebagai eselon 1 gimana? Belum lagi yang lain ya, yang 250 lebih kepala daerah setingkat bupati dan wali kota itu. Jadi sebetulnya ada kompleksitas di situ yang tidak mau diperiksa oleh pemerintah ketika Selain itu. kompleksitas yang disebutkan oleh Mas Jayadi tadi, Mas Hendri, apakah betul partai penguasa akan diuntungkan dengan adanya PLT? Karena PLT ditunjuk, pemerintah punya wewenang untuk menunjuk siapa yang menjadi PLT, dan PLT ini bisa mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan penguasa, termasuk partai penguasa. Ya, saya rasa salah satu tujuan dibuatnya undang-undang yang ini memang itu salah satunya. Kenapa demikian? Karena dengan keleluasaan pemerintah pusat meletakkan PLT-PLT itu, maka otomatis lah sudah menjadi rahasia umum, akan lebih mudah memang dikontrol. Makanya kan isunya itu kemudian jadi liar, termasuk masuk ke isu reshuffle nanti yang katanya akan ada tukar tempat antara Pak Cahyo dan Pak Tito tuh, karena PDI Perjuangan kemungkinan besar tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk meletakkan PLT-PLT itu. Nah, hal ini diperparah lagi dengan usulan pemerintah memundurkan lagi pemilu presiden itu jadi di Mei. Yang otomatis akhirnya KPU mengatakan, wah kalau Mei berarti kita mesti mundur lagi ke 2025 Februari. Nah itu kan jadi mundur-mundur terus, memperparah yang berbagai hal yang tadi disampaikan oleh Bang Jayadi. Nah makanya saya katakan tadi pada saat kita break, ini pemerintah seperti